Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kak Deden Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 200111004. Nah, di sini materi kami yaitu strategi lokasi dan metode penentuan lokasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan strategi lokasi. Keterkaitan lokasi dengan biaya. Karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah atau low cost membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang terjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Selanjutnya, yaitu keterkaitan lokasi dengan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi lead bank bersifat penting bagi strategi operasi, fokus karena lokasi dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Nah, di sini ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing, yaitu pertama, adanya input tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. Selanjutnya yaitu lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. Yang ketiga, tekanan dan wawasan yang dapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Yang terakhir yaitu adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Selanjutnya yaitu apa sih arti penentuan lokasi? Lokasi harus memiliki atau memberikan pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategis suatu lokasi, suatu tempat kedudukan perusahaan, berarti akan semakin besar peluang keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dengan demikian, tujuan penentuan lokasi suatu tempat kependudukan perusahaan yaitu untuk memperbesar keuntungan dengan mempengaruhi biaya pajak, upah, dan biaya bahan baku dan sewa. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Nah, selanjutnya yaitu keputusan mengenai lokasi harus diambil dari perusahaan atau biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan dalam lokasi, meliputi yang pertama, tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Contohnya, suatu pabrik itu tidak berpindah-pindah tempat, tetapi pabrik itu memperluas fasilitasnya seperti bangunan yang diperbanyak atau semacamnya. Selanjutnya yaitu mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Seperti contohnya kayak sebuah usaha yang membuka cabang-cabang di suatu tempat. Dan yang terakhir yaitu menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Nah, selanjutnya yaitu keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi ini, lokasi industri yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya. Meski inovasi dan kreativitas juga penting, untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Demikian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ejuniartini dengan nomor induk mahasiswa 200111005. Di sini saya sebagai penyaji 2. Saya akan melanjutkan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Menentukan
lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Keputusan pemilihan lokasi negara, adapun faktor yang dipertimbangkan yang pertama yaitu resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta intensif pemerintah. Yang kedua yaitu permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Yang ketiga yaitu lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat yaitu ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima yaitu ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena dapat tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Yang keenam yaitu risiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan terdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Keputusan pemilihan lokasi daerah atau region, faktor yang dipertimbangkan diantaranya yaitu yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, segi-segi menarik dari wilayah tersebut atau budaya, pajak, dan iklim. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja. Yang keempat yaitu biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Yang kelima yaitu peraturan mengenai lingkungan hidup. Yang keenam yaitu insentif dari pemerintah. Yang ketujuh, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Yang kedelapan yaitu biaya tanah dan pendirian bangunan. Keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site, adapun faktor pertimbangannya. Yang pertama yaitu ukuran dan biaya lokasi. Yang kedua yaitu sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut. Yang ketiga yaitu pembatasan daerah. Yang keempat, kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu permasalahan dampak lingkungan. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kita. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Fajar Dika Mausala sebagai penyaji ketiga dengan nomor untuk mahasiswa 2001127. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu metode-metode penentuan lokasi. Metode-metode penentuan lokasi terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Bagian ini menjelaskan pendekatan-pendekatan. Yang pertama, metode peningkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot-bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3.
Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Dan yang keenam, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Jika sebuah keputusan bersifat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, maka analisis lebih lanjut mengenai pembobotan atau penilaiannya mungkin perlu dilakukan. Sebagai alternatif lain, manajemen dapat menyimpulkan faktor tidak nyata bukan merupakan kriteria yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan lokasi. Oleh karena itu, manajer menempatkan bobot utama pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif. Analisis titik lokasi merupakan menggunakan analisis biaya volume produk untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomi terhadap alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya serta membuat grafik kedua biaya ini untuk setiap lokasi. Kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Analisis impas lokasi dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi dapat dipilih. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik ini. Yang ketiga, pilih lokasi yang bisa biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan minimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna meminimkan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Langkah pertama dalam metode gravitasi adalah menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinat titik asal. Sistem koordinasi dan skala yang digunakan keduanya memiliki sifat berubah-ubah. Selama jarak relatif dinyatakan secara tepat, hal ini dapat dikerjakan dengan mudah dengan menempatkan titik-titik pada peta biasa. Metode ini mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko ecerannya, di mana pembobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Sebagai contoh, jaringan pasokan atau penawaran Volkswagen yang kompleks, Meksiko mengirimkan rakitan ke Brasil, sementara VW Meksiko sendiri menerima suku cadang dan hasil rakitan dari kantor pusatnya di Jerman. Walaupun teknik pemrograman linear dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah ini, telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Bab 3 penutupan. Kesimpulan. Pemilihan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Keputusan strategis sering tergantung jenis bisnisnya untuk keputusan lokasi industri. Strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisasi biaya
Sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimal pendapatan. Saran umum tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi yang dipilih. Maka hendaknya perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dalam pemilihan lokasi. Nah, demikian dari presentasi kelompok kami. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan sedikit latar belakang dari materi kami, yaitu sejumlah perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik yang dibahas dalam bab ini, yaitu tentang masalah lokasi. Mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja dapat mencapai 25% dari harga jual produk, atau tergantung pada produk dan jenis produksi atau jasa yang diberikan. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Nah, tetapi juga dapat sama antara kedudukan dengan lokasinya. Contoh, bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Persaingan yang begitu ketat menjadi alasan mengapa strategi lokasi dan metode penentuan lokasi menjadi suatu hal yang sangat penting yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, sangat dibutuhkan suatu kejadian dalam menentukan lokasi industri supaya dapat menimbulkan ketimpangan teknis selanjutnya. Nah, maka dari itu tidak jarang terjadi adanya perusahaan membuat kesalahan-kesalahan dalam pemilihan lokasi dan tempat fasilitas-fasilitas produksinya. Aspek keuangan yang sering menjadi masalah. Hal ini terjadi karena semakin jauh jarak antara sumber daya yang tersedia dengan lokasi suatu perusahaan yang akan menambah pengeluaran biaya perusahaan dan berbagai resiko lain yang masih terjadi. Nah, di dalam era global yang melanda bangsa, sulit untuk dipungkiri bahwa pada saat ini kita sedang dihadapi dengan proses perubahan yang begitu cepat dan rumit. Nah, untuk itu kebutuhan akan perubahan yang dinamis dalam berbagai hal seperti visi, misi, dan tujuan berpikir menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Demikian presentasi dari kami, yaitu kelompok 5 dengan materi penentuan strategi dan metode penentuan lokasi. Salah kata dari kami mohon dimaafkan, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.